Oke, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mungkin ada yang sudah tahu waham itu apa? Kita hari ini akan ngobrol tentang waham nih. Suatu keyakinan seseorang, Bu. Keyakinan seseorang, good. Afi, keyakinan tentang apa nih? Keyakinan tentang dirinya cantik? Dengan kenyataan, Bu. Oh, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bagus sekali. Bu, kalau saya meyakini diri saya cantik, sesuai dengan kenyataan nggak, Bu? Saya paham nggak, Bu? Nah, nanti kita coba ulas ya. Apakah itu sesuai dengan kenyataannya? Berarti itu realistis. Atau tidak sesuai dengan kenyataannya? Berarti itu waham. Harus bisa dibedakan. Oke, kita akan mulai pembahasan kita hari ini. Ngobrol-ngobrol kita hari ini tentang waham. Kelihatan ya share screen-nya Bu Ais ya. PPT-nya Bu Ais kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Iya, Bu. Oke, hari ini kita akan ngobrolin tentang waham. Nah, teman-teman, ketika nanti teman-teman akan praktek di rumah sakit jiwa, tidak menutup kemungkinan teman-teman akan merawat pasien waham. Pasien waham ini kelihatannya sama dengan orang biasa, orang normal. Tapi ternyata ada yang berbeda. Nah, perbedaannya adalah terkait dengan keyakinannya. Kalau orang halusinasi kan dia mengatakan, oh saya melihat sesuatu Mbak, saya melihat bayang-bayang, gitu kan ya. Nah kalau orang RPK, mungkin Pak Eka sudah masuk RPK, orangnya ngamuk ya, kelihatan ya. Nah kalau waham, orangnya sebenarnya kelihatannya normal-normal saja. Nah mungkin, saya harap sih tidak ya, salah satu dari teman-teman ada yang punya waham, nah kita coba kulik, kita coba belajar apa itu waham. Kalau menurut lihat Akemat 2007 yang diperbaharui juga di tahun 2017 bahwa pengertian dari waham adalah keyakinan yang salah. Tuh Evi bener ya. Yang didasarkan oleh kesimpulan yang salah tentang realita eksternal dan dipertahankan dengan kuat. Dia ngekeh bahwa dia benar padahal tidak sesuai dengan realitanya. Waham dapat berupa waham kebesaran, curiga, persekusi, somatik, dan kendali pikir. Nah, kita coba belajar satu-satu ya. Ini adalah proses terjadinya waham. Teman-teman, setiap kita manusia punya namanya kebutuhan. Nah, waham itu diawali dengan fase kebutuhan manusia rendah atau lack of human. Kita punya kebutuhan, tapi pada orang-orang waham itu kebutuhannya tidak terpenuhi. Waham ini diawali dengan terbatasnya berbagai kebutuhan pasien baik fisik maupun psikis. Secara fisik, pasien dengan waham dapat terjadi pada orang-orang yang status sosial ekonominya sangat terbatas. Biasanya memang terjadi pada orang-orang yang kurang mampu, teman-teman. Biasanya pasien sangat miskin dan menderita. Keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mendorongnya untuk melakukan kompensasi yang salah. So, waham ini terjadi karena dia tidak mampu, tapi dia melakukan kompensasi. Tapi kompensasinya salah, seperti itu. Hal itu terjadi karena adanya kesenjangan antara kenyataan atau realita, yaitu tidak memiliki finansial yang cukup, dengan ideal dirinya yang sangat ingin memiliki berbagai kebutuhan seperti mobil, rumah, telepon, atau yang lainnya. Kondisi sebenarnya dia orang yang kurang mampu. Misal pekerjaannya adalah misal juru parkir ya. Bu, kalau sekarang juru parkir itu uangnya banyak loh Bu. Kan contohnya saja yang tidak mampu atau pekerjaan yang lain lah yang memang misal orang yang tidak punya pekerjaan.
atau orang yang memang dia tidak mampu ya, dia punya kesenjangan antara kenyataannya yang saat ini yang dia tidak punya apa-apa dengan ideal dirinya. Ideal dirinya dia pengen punya rumah, punya mobil, punya harta. Kan ada kesenjangan tuh realitanya dan ideal dirinya. Tapi prosesnya dia untuk kompensasinya itu salah. Nah, terjadilah waham. Setelah ada fase kebutuhan yang tidak terpenuhi, kemudian ada fase kepercayaan dirinya rendah. Kemudian fasenya menjadi fase pengendalian internal dan eksternal yang kurang. Kemudian fasenya juga didukung oleh lingkungan atau support environment. Kemudian dia merasa nyaman, comforting, fase peningkatan atau improving. Nah, itu adalah fase terjadinya waham. Udah pasiennya dia, kliennya adalah orang yang kurang mampu tadi ya, ternyata lingkungannya juga mendukung. Nah, itu menjadikan wahamnya seseorang semakin kuat. Ya. Kemudian, penyebab waham teman-teman bisa karena genetik, karena memang gennya itu sudah bermasalah. Misalnya dari kecil sudah punya masalah genetik sel-sel di otaknya ya. Kemudian biologis yaitu ketidakseimbangan neurotransmitternya, memang di sel-sel neurotransmitternya yang bermasalah. Kemudian diisolasi oleh lingkungan. Ketika orang itu, kalau kita kemarin ngobrol isolasi sosialnya karena dia yang mengisolasi diri sendiri ya. Dia yang menarik dirinya dari lingkungannya, dari orang lain. Tapi kalau waham ini biasanya dia diisolasi oleh lingkungan yang tidak menerima dia. Kemudian mudah kecewa, kecemasannya tinggi, mudah putus asa dan menutup diri. Kemudian konsep diri yang negatif. Aku ki opo, aku gak ambil opo-opo. Nah, dari konsep diri yang negatif itu bisa memunculkan kompensasi yang tidak benar tadi jadi waham. Nah, mulai sekarang teman-teman yang tipe orangnya punya konsep dirinya negatif, ayo kita perbaiki. Mumpung teman-teman masih umur mungkin 20 tahun ya, 19 tahun, 18 tahun, 20 tahun mungkin. Mumpung masih muda, ayo kita tata diri kita. Hal-hal yang negatif kita balikkan ke hal-hal yang positif. Jangan mudah berputus asa. Jangan selalu memikirkan sesuatu yang negatif. Oke, next ya. Kemudian teman-teman, ini adalah klasifikasi waham. Yang pertama, waham kebesaran. Dia merasa punya sesuatu yang lebih. Saya ini direktur sebuah bank swasta loh. Misalnya saya punya perusahaan multinasional. Padahal kliennya misal sekolah saja tidak, atau mungkin pekerja saja tidak ya. Mungkin kemudian waham curiga, meyakini bahwa seseorang atau kelompok berusaha merugikan atau mencederai dirinya, serta hal itu diucapkan beberapa kali tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya nih, saya tuh tahu kalian semua memasukkan racun ke dalam minuman saya, dalam makanan saya. Kalian pengen aku mati kan? Misalnya ya, itu contoh waham curiga. Teman-teman, kalau tidak ada pencetus, tapi seseorang itu selalu curiga, bisa jadi orang itu masuk waham curiga. So, untuk teman-teman yang kadang-kadang sering curiga nih, akan sesuatu, dikaji lagi. Ini benar nggak sih? Orientasimu itu benar tidak sih? Kalau tidak benar berarti masuk ke sini, ke waham curiga. So, hati-hati ya. Kemudian waham agama, memiliki keyakinan terhadap suatu agama secara berlebihan serta diucapkan berulang kali, tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Misal, kalau saya masuk surga, saya harus membagikan uang kepada semua orang. Misalnya ya. Kemudian waham somatik meyakini bahwa tubuh atau
bagian tubuhnya terganggu, padahal hasil labnya, hasil pemeriksaan semuanya normal. Misalnya ya, pasien ini mungkin akan mengatakan, saya punya penyakit menular yang ganas, atau saya punya kanker yang ganas. Nah, dia merasakan tanda-tanda kanker itu di sekujur tubuhnya atau di beberapa bagian tubuhnya, padahal kondisi fisiknya setelah diperiksa, setelah dilakukan hasil tes laboratorium, semuanya normal. Tapi pasien kita mengalami waham somatik, merasa ada bagian tubuhnya yang sakit. Seperti itu, teman-teman. Yang terakhir adalah waham nihilistik. Nihil berarti kosong. Pasien ini merasa sudah meninggal dunia, misalnya ya. Serta diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai kenyataan. Misalnya, ini kan alam kubur ya, semua orang yang di sini adalah roh-roh ya, misalnya gitu ya. Nah, teman-teman, kita masuk ke tanda gejala. Tanda gejala itu ada mayor, ada minor yang kita bahas kemarin. Mayor itu pasti ada, minor itu mungkin ada. Secara subjektifnya, kalau mayor, si klien kita ini mengatakan bahwa dia artis, nabi, presiden, wali, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan kenyataannya. 2, curiga dan waspada berlebihan pada orang tertentu, merasa diintai dan akan membahayakan dirinya, merasa yakin menderita penyakit fisik. Itu secara subjektif. Secara objektifnya, biasanya pasien kita akan mudah tersinggung, marah, waspada, menarik diri, inkoheren, perilaku seperti isi wahamnya. Inkoheren itu apa? Inkoheren itu tidak nyambung, teman-teman. Kalau misalnya nih, ini yang baru masuk siapa nih? Ayu Aprilia. Misalnya nih, kita Bu Ais ngomong sama si Ayu. Yuk Ayu, nanti siang kamu mau makan apa yuk? Kita enaknya makan sate atau makan mie ayam ya, misalnya Bu Ais tanya. Ayunya jawabnya inkoheren dia. Saya mau tidur Bu Ais. Benar sih, tapi maksudnya tidak sesuai dengan yang lagi kita omongkan, ya. Kemudian tanda gejala minor, subjektifnya dia mampu mengambil keputusan, tidak mampu mengambil keputusan. Bisa saja pasien ini merasa khawatir sampai panik. Nah, itu minor ya, subjektifnya. Tidak mampu mengambil keputusan. Misalnya nih, yang Bu Ais jadikan contoh Ayu nih, soalnya yang baru muncul Ayu. Yuk, kamu mau makan dulu apa mau mandi dulu yuk? Apa ya Bu? Makan apa mandi ya Bu? Nah, hal-hal yang sekecil itu pasien kita tidak bisa mengambil keputusan. Kalau teman-teman, kalau Bu Ais tanya mau makan dulu atau mau mandi dulu, jawabannya apa ya? Coba Bu Ais tes bisa mengambil keputusan atau tidak. Silahkan, teman-teman mau makan dulu atau mau mandi dulu? Mau mandi dulu. Oke, boleh. Makan dulu. Oh, boleh, good. Oke, good, bagus. Semuanya sudah ada jawabannya ya. Mandi dulu boleh, makan dulu boleh. Yang tidak boleh makan sambil mandi atau mandi sambil makan. Oke? Nah, poinnya adalah teman-teman punya kemampuan untuk memutuskan. Saya mau ngapain, bukan bingung ya. Itu yang membedakan teman-teman dengan pasien waham. Kemudian secara objektif pasien waham kita akan mengalami bingung, perubahan pola tidur, dan kehilangan selera makan. Kemudian waham ini bisa dirasakan oleh pasien yang skizofrenia, gangguan jiwa ya, gangguan bipolar, obsessive compulsive disorder atau OCD. OCD itu orangnya biasanya melakukan sesuatu terus-menerus. Dia sukanya cuci tangan, ya dia akan cuci tangan terus setiap 5 menit sekali atau setiap 15 menit sekali dia akan melakukan kegiatan yang sama itu. Kemudian pasien epilepsi. Tadi penyebabnya yang Bu Ais sampaikan, salah satu penyebab waham kan neurotransmitter ya. Nah itu bisa jadi epilepsi ini
menjadikan seseorang mengalami waham. Kemudian masuk ke area asuhan keperawatannya ya. Teman-teman, untuk pengkajian pasien waham, kita lihat dari tanda gejalanya. Tadi yang tanda gejala di atas, nah kita juga gali nih perubahan isi pikir wahamnya, yaitu pasien menyatakan dirinya sebagai seorang yang besar tadi. Kita gali itu. Kemudian, menurut Kaplan and Sadak tahun 97, beberapa hal yang harus dikaji. Yang pertama adalah status mentalnya. Bisa jadi pada pemeriksaan status mental menunjukkan hasil yang sangat normal kecuali bila ada sistem waham yang abnormal yang jelas. Suasana hatinya biasanya konsisten dengan isi wahamnya. Kalau wahamnya mengatakan saya adalah nabi, nah berarti dia merasa dirinya nabi dan suasana hatinya atau moodnya itu akan konsisten dengan si wahamnya tadi. Dia akan kelihatannya tenang ya kalau nabi ya. Kemudian waham curiga didapatkan akan keluar perilaku curiganya. Kemudian waham kebesaran, ditemukan pembicaraan tentang peningkatan identitas diri dan mempunyai hubungan khusus dengan orang yang terkenal. Adapun sistem wahamnya, pemeriksa kemungkinan merasa adanya kualitas depresi yang ringan. Kemudian tanda gejala waham, ya. Ini pohon masalahnya teman-teman. Kita beberapa kali teman-teman pasti mendapatkan materi ketika kita bahas tentang masalah nih, kayak kemarin halusinasi, hari ini waham, mungkin kemarin dengan PK, RPK, dengan buhana. Nah, biasanya kita akan memperlihatkan pohon masalahnya. Pohon masalah itu apa, Bu? Ceritanya kenapa sampai terjadi waham. Nah, waham itu adalah masalahnya, inti masalahnya atau core problemnya, sedangkan penyebabnya adalah gangguan konsep diri, harga diri rendah. Karena dia merasa tidak mempunyai sesuatu yang dia inginkan atau ideal dirinya dia. Dia tidak punya. Misalnya yang tadi ideal dirinya pengen punya mobil, rumah, dan sebagainya tadi, ternyata konsep dirinya, harga dirinya rendah karena dia tidak punya itu. Kemudian dia melakukan sesuatu yang salah, kompensasi yang salah, tadi Bu sempat mengatakan ya, dan terjadilah perubahan proses pikirnya jadi waham. Nah, ketika waham terjadi, dia akan mengalami kerusakan komunikasi verbal. Ini diagnosanya teman-teman, perubahan proses pikir waham. Oke. Kemudian, Bu Ais mengingatkan lagi, kalau kita ngomong tujuan asuhan keperawatan, oke, berarti langsung di otakmu ada 3 poin. Kognitif, psikomotor, dan afektif. Kognitifnya apa nih? Klien kita, pasien waham ini, bisa menyebutkan orientasi terhadap realitas. Bu, kok orientasi terhadap realitas, Bu? Kan tadi kita ngomong bahwa waham itu dia tidak sesuai dengan realitanya dia kan tadi ya. Orientasi terhadap realitasnya baik orang, waktu, dan tempatnya. Menyebutkan kebutuhan yang belum terpenuhi. Seperti yang tadi ya, ideal dirinya pasien itu seperti apa sih? Bagian mana yang tidak terpenuhi ya? Kemudian menyebutkan aspek positif yang dimiliki. Itu secara kognitifnya. Psikomotornya berorientasi terhadap realitas, memenuhi kebutuhan, melatih aspek positif yang dimiliki, dan minum obat dengan prinsip 8 benar. Kemudian afektifnya merasakan manfaat yang dilakukan dan merasa nyaman dan tenang setelah melakukan latihan. Kemudian tindakan perawatan, kita kaji nih tanda gejalanya, penyebab wahamnya, kemampuan
kemampuan klien mengatasi wahamnya, mungkin tadi kebutuhan yang tidak bisa dimiliki tadi ya. Kemudian untuk diagnosa wahamnya tadi, kita bisa jelaskan proses terjadinya. Ibu mengalami waham. Waham itu adalah gangguan proses pikir tadi ya. Itu terjadi karena, kita bisa jelaskan proses terjadinya. Kemudian tindakan keperawatannya, kita bisa sikap kita sebagai perawat, kita santai saja, kita kalem saja. Kita kalem, lembut, netral, jujur, dan kita menghindari pertengkaran dengan pasien kita. Usahakan ketika kamu ngomong sama pasienmu, bicaramu itu jelas dan simpel. Kemudian tidak mendukung dan membantah wahamnya. Yakinkan klien berada di lingkungan yang aman. Bantu klien untuk orientasi realita. Ini di mana, pasiennya lagi apa, ini jam berapa, dengan siapa, orientasikan ke realitanya. Diskusikan kebutuhan klien yang tidak terpenuhi, bantu klien memenuhi kebutuhan yang realistis, diskusikan kemampuan atau aspek positif yang dimiliki klien. Kemudian tindakan keperawatan untuk keluarganya, kaji masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat klien, jelaskan pengertian, tanda gejala, dan proses terjadinya waham, diskusikan cara merawat, dan putuskan bagaimana kita akan merawat klien ya, sesuai dengan kliennya. Latih keluarga untuk merawat klien, libatkan keluarga dalam membimbing orientasi realita, memenuhi kebutuhan klien yang tidak terpenuhi, memotivasi klien aspek positif yang dimiliki, dan menguji klien atas keberhasilannya. Terakhir, diskusikan tentang tanda gejala yang memerlukan follow up ke pelayanan kesehatan secara teratur. Kalau kemarin halusinasi, kita akan rujuk pasiennya ke pelayanan kesehatan ketika halusinasinya semakin sering. Kalau RPK mungkin pasiennya semakin sering juga marah-marahnya. Ya. Waham pun sama, ketika pasien kita, waham ini, dia ngokoh, saya itu nabi, kamu nggak percaya kalau saya nabi. Nah, jadi ada masalah ketika pasien di rumah, pasiennya lebih ke arah tidak menerima kalau orang lain mengatakan wahamnya salah. Nah, itu terjadi berulang-ulang sampai pasiennya mungkin marah, menyebabkan pertengkaran. Nah, itu perlu follow up ke pelayanan kesehatan secara teratur. Kemudian kolaborasinya seperti yang lainnya, kita kolaborasi dengan dokter menggunakan ISBAR dan TPSK, memberikan program terapi dokter, obat, dan kita melakukan 8 benar pemberian obat dengan menggunakan konsep safety pemberian obat, mengobservasi manfaat dan efek samping obat. Kemudian discharge planning-nya kita jelaskan rencana persiapan pasca rawat di rumah untuk memandirikan klien, menjelaskan RTL perawatan dan pengobatan, melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan. Evaluasinya seperti biasa ya, penurunan tanda gejala, berarti akan ada peningkatan kemampuan klien dalam memenuhi kebutuhan dan mengerti aspek positif yang dimiliki. Peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat klien. Ini rencana lanjut. Rujuk klien dan keluarga ke fasilitas mandiri, perawat spesialis dan keperawatan jiwa. Rujuk klien dan keluarga ke case manager di fasilitas pelayanan kesehatan primer, mungkin puskesmas, pelayanan kesehatan sekunder, rumah sakit umum, dan pelayanan kesehatan tersier di rumah sakit jiwa. Kemudian kita juga rujuk klien dan keluarga ke kelompok pendukung, misalnya adalah kader jiwa, kelompok sobantu, dan fasilitas rehab psikososial yang tersedia di masyarakat. Selesai, itu saja ya. Oke, stop share. Selesai.
teman-teman? Ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Baik, Bu Ais, mohon maaf sebelumnya izin bertanya. Ya, silahkan. Mbak Evil. Apakah waham sama dengan sifat lying victim yang biasa dilakukan oleh orang-orang ya, Bu? Kayak memutarbalikkan fakta. Kalau lying victim itu kan, Bu. Oke. Mana nih? Sorry. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Eufil. Mbak Eufil harus tahu dulu pengertian dari playing victim apa. Playing victim kalau Mbak Eufil bilang memutarbalikkan fakta. Faktanya apa nih? Berarti kalau playing victim mungkin lebih ke arah memutarbalikkan fakta yang tadinya dia bersalah jadi tidak bersalah, yang tidak bersalah jadi bersalah. Berarti itu orang lain ya. Nah, kalau waham itu pada dirinya memutarbalikkan faktanya adalah lebih ke arah kalau saya bilang bukan memutarbalikkan fakta ya, lebih ke arah dia masalah kognitifnya, lebih ke arah keyakinannya bahwa dia itu benar-benar orang yang sebenarnya dia tidak seperti itu. Beda ya, Mbak Elvil ya? Iya, Bu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Next, silahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Selain Mbak Elvil? Izin bertanya, Bu Ais. Oke, silahkan Mbak Anin. Ya, Bu, dilihat dari pengertiannya kan kalau waham itu adalah orang yang itu ya Bu, suatu keyakinan seorang yang tidak sesuai begitu ya Bu. Nah, kalau seumpama ada seseorang yang mungkin keras kepala, dia keyakinannya salah, tapi diingetin itu kayak memberontak gitu Bu sama teman-temannya, dan akhirnya dia terjadi marah-marah, apakah itu udah masuk ke waham Bu? Terima kasih. Oke, ikut pertanyaannya luar biasa ya. Kamu, oke, mungkin itu kadang terjadi pada kita dan lingkungan kita ya, Mbak Anindita ya. Kita lihat lagi, kita kaji lagi, apakah tanda-tanda yang tadi kita bicarakan tadi, tanda mayor maupun tanda minor ada di temenmu yang keras kepala tadi. Nah, oh jangan-jangan dia waham nih. Ya. Oke, teman-teman, bukan berarti orang-orang yang sehat jiwa seperti kita tidak bisa gangguan jiwa ya. Suatu saat ketika kita sehat jiwa, ada masalah, kita jadi masuk ke resiko, dan ketika resiko dia terlalu lama, dia bisa anjlok ke gangguan. So, mungkin bisa saling mengingatkan. Kalau memang melalui kita nggak bisa, mungkin melalui orang lain, mungkin bisa. Tapi tetap nggak bisa, kita bantu dengan doa ya, Anindita ya. Good job, Anindita. Ya, terima kasih Bu Ais. Ya, sama-sama. Next, silahkan. Ada yang ingin bertanya lagi? Bu Ais izin bertanya. Silahkan Mbak Nadia. Bu Ais, kalau sosial media itu bisa jadi penyebab terjadinya waham enggak ya? Bisa nggak ya? Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Nadia. Saya kurang paham nih yang dimaksud Mbak Nadia. Apakah sosial media bisa menjadi penyebab waham? Coba diceritakan kronologinya Mbak Nadia. Kalau di zaman sekarang ini kan banyak orang-orang yang di sosial media dia terlihat wow, padahal realitanya tuh dia nggak seperti yang terlihat di sosial media, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Tergantung dengan keyakinannya. Dia meyakini bahwa dia wow, bahwa dia punya harta yang melimpah, bahwa dia seorang artis, atau dia, oh bukan kok, aku hanya orang biasa, cuman kalau misalnya memang di depan sosial media, di depan kamera, saya pengen terlihat kaya saja, misal ya. Tapi kalau keyakinannya dia, saya ini orang biasa-biasa saja. Tapi memang kalau di sosial media pengen terlihat wow, berbeda ya. Oke. Terima kasih Bu Ais jawabannya. Ya, sama-sama. Ada yang lain lagi? Silahkan.
Kita masih punya 5 menit. Oke. 36 mahasiswa ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Mohon maaf, Bu Ais, ingin melanjutkan pertanyaan dari Mbak Nadia. Oke, silahkan Mbak Ufil. Kan mengenai masalah sosial media yang orang-orang ingin terlihat lebih kayak gitu ya Bu. Biasanya orang-orang dengan gejala paham, apakah mereka akan melakukan tindakan tertentu untuk mewujudkan apa yang menjadi keyakinannya atau tidak ya Bu? Oke. Orang-orang yang waham, dia memaksakan keyakinannya. Maksudnya, misal nih, saya punya waham kebesaran. Saya itu artis loh. Nah, saya ngomong ke orang lain. Elvil, Bu Ais itu artis, Bu Ais itu bukan dosen. Nah, dia akan berusaha untuk menekankan keyakinannya ke orang lain, menancapkan, oh, Bu Ais itu ternyata artis ya, bukan dosen ya, misalnya. Nah, dia punya tindakan-tindakan itu agar orang lain bisa percaya sama dia. Jadi orang lain akan mengikuti wahamnya, seperti yang kita bicarakan tadi terkait dengan lingkungannya. Ketika lingkungannya mendukung wahamnya, wahamnya tambah luar biasa. Oke, Fred? Baik Bu, terima kasih. Sama-sama, good job, Nak. Ada lagi? Silahkan, teman-teman. Kalau masih ada yang ingin diobrolkan. Kita masih punya 3 menit. Sepertinya sudah tidak ada ya. Oke, luar biasa sekali kelas ini. Satu kelas berapa mahasiswa? 30? 39, Bu. Oke. 39 mahasiswa. Ini ada yang keluar masuk nih karena jaringannya. Ternyata Bu Ais belum bisa buka presensi. Oke, mungkin itu saja dari Bu Ais. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, kita ketemu untuk pertemuan yang akan datang, yang dengan Bu Ais. Bu Ais akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ais. Sama-sama.